Selamat sore kita. Ini melanjutkan dari minggu kemarin ya, membahas divide and conquer ya. Jadi di sini contohnya dia mengurutkan bilangan, kalau mengurutkan kan memang di apa, dapat satu, urutkan lagi, cari yang terkecil, urutkan lagi, cari yang terkecil, nah urutkan lagi, itu namanya divide ya, divide ini dia, divide. Kemudian di conquer, conquer dia solve, tentukan minimum maksimal pada tiap bagian. Ini yang dibagi apa? Cara yang terkecil minimal minimumnya ya, kemudian maksimum. Kemudian ada yang menggunakan combine ya, minimumnya 1, maksimumnya 35. Kemudian beberapa ya. Tabel A berisi elemen 4, 12. Inilah kalau bisa kita coba ya menggunakan Python itu ya supaya sedikit ada pemahaman mencoba dengan menggunakan si Python tadi kalau bisa ya, kita usahakanlah ya. Ini divide diurutkan ya, inilah dasar ide dari divide and conquer ini. Divide diurutkan, cari yang terkecil, kemudian perhatikan yang terbesarnya, kemudian urutkan satu persatu, urutkan lagi ya, di combine. Jadi di sini minimumnya dari ini yang minimumnya di angka 1 min ya. Kemudian yang paling besarnya mana? Yang maksimumnya berapa? 35. Setelah yang kecilnya 1 berapa lagi? Nah, ini dia 1 di combine ya. Minimumnya 4. Jadi cari minimum maksimum, kemudian minimum maksimum, minimum maksimum. Ini dia buatkan. Oke. Selanjutnya dibuatkan dalam bentuk ukuran tabel pembagian dapat dibuat dengan mencari minimum. Itu tadi solve ya. Oh, ada kan pertanyaan, kamu keahliannya di mana? Oh ya, saya menyelesaikan solve problem kan gitu kan, solve. Jadi dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah elemen satu elemen atau dua elemen. Jadi satu angka atau dua angka ya. Ini dibuatkan algoritmanya solve. Jika N1 maka minimum sama dengan maksimum A sama dengan N ya, jika N-nya 1. Jadi tadi hanya ada 1 ya 1. Tapi kalau ada 2, misalnya minimumnya 1 dan 2, maka bandingkan kedua elemen itu untuk menentukan di mana min, di mana maksimum ya. Kalau ada 2 yang menjadi problemnya ya, jadi ditentukan. Selalu perhatikan mana yang minimum ya. Untuk kasus N lebih besar dari 2, ini untuk tadi S1 0 sama atau 2, apabila kasus ya minimumnya itu ada lebih besar dari 2 elemen, maka divide-nya adalah bagi 2 tabel A menjadi 2 bagian yang sama, itu yang tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi N-nya ada beberapa lebih besar dari 2, dibagi 2 ya, ambil mid-nya. Setelah di mid, tentukan yang mana A1, kemudian A2. Dibuatkan seperti ini, di A1-nya itu cari lagi yang mana ini ya, minimum maksimum yaitu A1 N per 2, minimum 1 maksimum 1. Kemudian minimum maksimum yang sebelahnya lagi yaitu ini A2-nya. Nah, itu. Kemudian lakukan combine ya. Jadi di sini disebut dari strateginya adalah divide and conquer ya, N 1 dan kalau dan itu kan 1 dan 2, jadi harus di-combine ya, di-combine. Combine-nya, ini dia syaratnya, if minimum lebih kecil dari 2, then minimum ini lebih kecil dari min 1, else min, nah, ini dia. Kemudian setelah di divide, bagi 2, conquer, bandingkan, kemudian combine yang tadi. Itu ya, untuk penggunaan si divide and conquer-nya. Maka dari contoh tadi ya, divide-nya 4, 12, 23, 9 diketahui, ini yang diketahuinya ya, diknya diketahuinya, kemudian bagi 2 ya, lihat yang mana antara ini 2, yang ini 2, yang mana yang lebih kecil ya, 35, ini lagi ya, bagi 2 lagi. Jadi bagi 2 ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau biasanya kan divide bagi 2 kan, ini ambil yang kecil, kemudian ambil yang ininya. Ya. Solve on combine ya, combine. Antara 4 dan 12 hasil akhirnya ini dilakukan lagi solve
combine-nya 4, 12, 239 ya. Minimum 4, selalu bandingkan minimum, maksimum ya antara 1 dan 2. Nah, dari sini diturunkan lagi ya solve on combine ya, di combine 4, 12, 239. Ini tetap ya karena sudah pertamanya sudah dapat, minimumnya 1, maksimalnya 2, 1 ya. Sebelah kanan ada 3 digit atau 3 elemen, 35, 2, 4. Yang minimum ya mana tadi? Irfan ya. Yang minimumnya itu adalah si 2 ya, yang ini. Oke. Kemudian dilakukanlah tahapan solve or combine, di concure, digabungkan semuanya, maka didapat minimumnya 1, maksimum 35. Di awal kalau kita perhatikan digitnya memang si minimalnya itu atau minimumnya itu adalah di angka 1, maksimalnya di 35. Namun caranya membuatkan divide and conquer-nya ini ya, kemudian solve and combine, kemudian dilakukan combine-nya ya. Berikutnya kompleksitas waktu asimptotik di sini apa TN ya, selalu kompleksitas waktu. Your connection is stable. T N ya, kompleksitas N sama dengan 1, maka T-nya sama dengan 0 ya. Tadi untuk kasus N1. Apabila N sama dengan 2, TN-nya 1. Dan apabila N lebih besar dari 2, gunakan rumus ini ya, 2T kali N per 2 ditambah 2 ya. Contoh di sini diasumsikan Kn sama dengan 2 per K. N-nya ini tidak disebut digit, namun disebut misalkan itu adalah 2 pangkat K. Misalnya 2 pangkat 3 ya. K bulat positif ya, K bulat positif karena kalau dia negatif nanti beda lagi hasilnya ya. Kemudian mencari TN-nya adalah 2T, masukkanlah ke rumus ini. Diketahui 2 pangkat K, dimasukkan ke sini ya. 2T, T tadi 2 pangkat K. Jadi dimasukin. Nah, ini dia 2T, ini 2 pangkat K dikali, jadi N per 4 tambah 2, tambah 2. Maka hasil untuk mencari asumsi untuk N, diasumsikan N sama dengan 2 pangkat K, ini hasilnya, ya rumusnya. Kemudian mencari kompleksitasnya, dimasukkan ke sini 2 pangkat N, di mana N itu adalah rumusnya dari sini 2 pangkat K-1 dikali 1 tambah 2, pangkat K dikurang 2, maka didapatlah ini hasil kompleksitas waktunya ya. Ini adalah divide conquer ini minimal maksimum secara brute force. Tadi combine ini brute force ya, di awal kita membuat algoritma brute force ya. Ini untuk menghitung kompleksitas waktu TN, di mana untuk brute force TN-nya itu adalah 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. N ya, kita perhatikan lagi brute force itu tadi untuk combine-nya. Minimum maksimum secara divide and conquer-nya dihitung lagi. TN sama dengan 3 kali N per 2 kurang 2 ya. Ini rumusnya. Maka dapat disimpulkan untuk minimum maksimum lebih mangkos dengan metode divide and conquer. Disebut di sini minimum maksimum mencari atau menentukan minimal maksimumnya ya. Nah, ini dia. Ini kemarin sudah kita mencoba di perpangkatan. Aduh, ini keselak. Divide and conquer. Contoh di sini adalah menghitung 3 pangkat 16 dengan metode divide and conquer. Ada yang bisa cepat menghitungkan berapa 3 pangkat 16? Pangkat itu adalah apa? Ini ya, kalau di rumus matematika biasanya pun ini udah ada ya, 3 pangkat 16 adalah 8 tambah 8. 3 pangkat 8 ditambah 3 pangkat 8. Tetap 3 di pangkat bilangannya. Ini dia kemudian dimasukkan ke dalam persamaan matematiknya supaya lebih mudah ke perhitungannya ya.
Tapi tujuan nanti di sini adalah di pemrograman ya. Kalau menghitungkan ini kan udah mudah ya. Dijabarkan 3 pangkat 16 dijabarkan 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. Ini persamaan matematika dimasukkan 3 pangkat 8 dalam kurung dipangkat lagi. Karena ini kan ini dipangkat di sini kan nanti dikali 2 kan. Jadi 3 pangkat 16 ya. Yang 8 dibuat lagi seperti yang di sini. 3 kali 3 pangkat 4 kali 2 kali 2. Perhatikan kurungnya. Yang 4 diuraikan lagi. Jadi 4 kalinya ini ada berapa? 3 pangkat 16 itu, ya. Nah ini dia, kita perhatikan. 3 pangkat 16 itu, ya. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2. Jadi 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat 4 kali 2 kali 2. Atau 3 pangkat 2. Jadi ini sekali 2. Kemudian 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Ya. Nah, kenapa di sini menjadi 3 pangkat 1? 3 pangkat 1 itu berapa? Nah, ada yang bisa menjabarkan sampai ke sini? 3 pangkat 1 itu jadi 3 pangkat 0 menjadi 1 pangkat 2. Dan hasil akhirnya kalau dikalikan ya ini aja memang. Cuman ada yang bisa menjabarkan apa ini? Penyelesaian matematikanya di sini sudah jelas ya, hanya 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 menjadi 3 pangkat 0 kali 2. Setiap bilangan yang dikali 3 pangkat 0 kan 1 ya. 1 pangkat 2 sama dengan berapa? Bu Puji apa? Guru matematika? Iya. Iya, Bu. Bukan. Iya, Bu. Oh, iya kan, Bu, ya. Ini kan apa itu? Siapa nih yang mau, siapa tahu nanti kalian yang CPNS ya kan Bu ya, kalian apa matematika dasar ini ya kan. Jadi apa itu sekarang kan banyak tuh yang bahkan di apa cara menjumlahkan bilangan atau mengalikan dengan cepat kan ada itu, bahkan sampai dibuat di sosmed juga supaya orang nggak apa itu tertarik kan gitu kan, lebih mudah menghafalkannya. Karena kalau guru kita dulu ngajarinnya, oh ya orang nggak ada yang ngucapin selamat guru sama kita Bu ya. Jadi kalau dulu apa idola saya dulu guru matematika dari SD, SMA juga ya. Karena guru matematikanya juga memfavoritkan saya. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak itu sampai si Bapak ini bukan manggil apa Mister ya, karena sama saya kan apa Mister, jadi panggilnya Mister dulu ya. Nah, itu dia. Tapi setelah beberapa itulah ya. Jadi ini bagi yang apa ya, apa itu namanya, tes-tes begini kan biasa Bu ya, kalau misalnya apa disebut matematika dasar ya, strategi-strategi perhitungan matematika ya, kalau misalnya itu tadi ya, tapi ada juga tidak semua menyukai matematikanya. Teman ya ini adalah apa itu langkah-langkah mudah ya. Sekarang kan ada tuh apa itu ya, khusus anak-anak Sempoa dulu ya, Sempoa. Jadi mereka memang apa itu rumus matematikanya dipelajari ya seperti ini, cara cepatnya menghitung tanpa harus apa tuh mulut nggak komat kami, tangan nggak apa gitu kan. Ya, ada strategi-strateginya. Nah itu tadi ya. Jadi ini kalau misalnya dikalkulatorin pun segini hasilnya. Hanya inilah tahapan-tahapannya ini dibuatkan di dalam apa itu? Dibuatkan dalam algoritma atau pemrograman ya, eksponen pangkat ya. If odd and then return 3 kali kali A. Nah, ini dia ya. Fungsi odd memberikan true jika n ganjil. Oh, ini dia. Oke, ya. Kalau misalnya sama di brute force juga dicari adalah penyelesaian kompleksitas algoritmanya ya. Ini persamaan terakhirnya log n dikurang log 2 pangkat k. Log ini kan sudah ada nilainya Bu ya. Log n berapa, log 1 udah ada berapa ya kan? Sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya ini kan log n, masukkan n berapa, sudah ada ketentuannya, tinggal dimasukkan. Nah, ini dia. Di sini ada apa tuh simbol matematikanya juga ya yang harus dipahami ya. TO T. Oke.
Berikutnya contoh untuk merger sort ya. Kalau tadi brute force ya hanya perpangkatannya ini ya tadi ya. Hasilnya kalau kamu kali-kalikan pun cepat. Hanya tadi bagaimana mengurutkan ini 3 pangkat 0 ke 1 pangkat 2 menjabarkan inilah kalau misalnya kamu bisa nanti ya. Itu udah jelas ya. Kemudian ini merger ya, di merger, kemudian di sort ya. Untuk kasus n sama dengan 1, tabel A sudah terurut ya. Itu tadi. Ini contoh pengurutan bilangan, ini sudah 4, 12, mana contoh A. Langkah solve-nya. Kemudian divide bagi tabel A menjadi 2 bagian. Yang tadi, bagian kiri, bagian kanan, masing-masing berukuran n pangkat 2. Bagi 2, kebetulan ini 4, 4. Oke. Kemudian untuk divide, ini merger ya, digabungkan, kemudian diurutkan. Nah, perhatikan kiri kanannya, 4, 12, 2, 3, 9. Mana yang minimumnya, pasangannya? 4, 12, 2, 3, 19. Di sini pun begitu, di sini pun begitu. Kemudian di apa namanya, divide, conquer, and solve ya. Ambil satu-satu, kemudian di merger. Kemudian ini dia tahapan, kalau disebut ini adalah iterasinya ya. Ini pun kalau dihitung iterasi keberapa didapat angka jawaban untuk 3 angka 4, 16. Nah, ini dibuatkan di iterasi keberapa. Nah, kalau misalnya dibuatkan tabel, itu tabel 1, 2, 3, nah, I-nya I berapa. Gabung hasil pengurutan kedua dengan diperoleh tabel A yang terurut. Jadi untuk persoalan atau permasalahan dengan angka 4, 12, 2, 3, 9, 2, 1, 1, 5, 2, kamu jangan langsung mengurutkan, karena disebut mengurutkan langsung mengurutkan enggak ya. Yang di sini yang harus dipahami adalah pengaturan di kapan suatu divide, apa hasilnya, konkurnya bagaimana, solve-nya bagaimana ya. Ini contoh merger ya, merge. Ada di sini 1, 13, 24, ini masih mudah karena 3 digit kiri, 3 digit kanan. Perhatikan, 1 lebih kecil dari 2, ambil 1. Kemudian perhatikan lagi, bandingkan lagi, 2 dengan 13, mana yang lebih kecil. Begitu seterusnya, kemudian didapatlah pengurutannya. Jadi di sini bukan hasil akhirnya yang penting, ya, tapi adalah tahapan sesuai dengan algoritmanya. Ya, ini merge. Merge-nya tadi cari satu, urutkan, cari satu, urutkan. Sampai semuanya dibandingkan, urutkan, dibandingkan, diurutkan. Sampai hasil akhirnya terkecil sampai besar ya. Ini programnya. Kompleksitas waktu. Untuk si merge on sort tadi, ini ada rumusnya, jumlah perbandingan pada pengurutan 2 buah up table, dia N1, maka A. Apabila TN-nya sama dengan A. N lebih besar dari 1, ya, 2T, N per 2 ditambah CN. Nah, ini dia diturunkan lagi, kemudian diberikan pemisalan N sama dengan 1. Dimasukkan. Maka untuk kompleksitas waktu dengan merge and sort, hasil akhirnya adalah O di dalam kurung N kuadrat all log N. Ini di awal sudah dibuatkan dalam bentuk tabelnya ya. Itu contoh apa itu? Nanti misalnya ini kan per kelompok. Kalau dulu per kelompok ya. Ini pun bagaimana? Bisa dicoba per kelompok atau per orang. Karena Ibu lihat kemarin rata-rata per orang juga kan? Atau kita buat per orang aja, nanti ya kalau kalian mau kerja sama itu tidak masalah. Ya kan? Karena ada per orang, namun per kelompok, namun semuanya mengirimkan juga masing-masing. Bagaimana enaknya kalian ya? Oke, itu contohnya apa tadi ya? Menggunakan penjelasan divide and conquer ya. Aduh. Oke. Untuk memahaminya, makalah, oke ya. Oke. Jadi persoalan-persoalan ini ataupun contoh kasusnya bisa dilihat melalui contoh-contoh apa itu namanya? Penelitian ya. Jadi penerapan algoritma divide and conquer komputasi paralel ya. Komputasi paralel itu adalah teknik pemrograman komputer secara bersamaan dengan beberapa komputer ya. Jadi kita misalnya satu ini ada 5. Jadi dibuatkan memogram bersama-sama kita ya. Ini dia ya namanya pemrograman komputer dengan paralel ya. Jadi ada seberapa kita cara mengerjakannya. Kalau sekarang kan ada namanya remote apa itu ya?
remote link apa tuh? Jadi misalnya sama seperti ini ya. Jadi kamu kasih kode ke ibu, misalnya ibu bisa meremote mengerjakan apa yang kamu sedang kerjakan. Kan itu yang kalau kamu melihat apa itu? Apa itu kemarin yang ujian CPNS ya kan? Ada itu ketahuan karena begitu caranya. Jadi IP address kamu serahkan ke saya, itu kan orang IT ya, orang komputer. Jadi bisa namanya saya Ibu remote, bisa Ibu kerjakan dari sini, tapi kamu di situ ya. Itu udah hal umum kalau di orang IT ya, itu namanya remote. Ini juga begitu, jadi kita bisa bekerja bersama-sama. Cuman yang di share itu adalah IP itu tadi ya. eh, apa namanya? IP-nya si apanya nih si tiap komputer kan beda-beda. Nah, itu dia ya. Pemrograman paralel, teknik pemrograman komputer yang memungkinkan untuk dilakukan eksekusi perintah operasi secara bersamaan. Jadi misalnya kita bekerja kelompok ini misalnya tim ya, teamwork menyelesaikan suatu coding, kita sama-sama mengerjakan. Nah, itu dia ya. Untuk melakukan aneka jenis komputasi. Maka di sini divide and conquer adalah memecah-mecah persoalan yang dianggap terlalu besar menjadi beberapa persoalan kecil. Jadi kita ada sebuah project misalnya IT, kita bagi per kelompok, per orang, tapi masih tetap kita bisa saling, kita tahu apa yang dikerjakan si A, apa yang dikerjakan si B, karena dia dalam paralel ya. Jadi seperti bekerja sama ya, tidak harus ketemu face, enggak ya, namanya komputer paralel. Komputer paralel memiliki proses-proses yang cukup kompleks sehingga harus dipecah menjadi bagian-bagian masalah. Terkadang memang makin ribet ya, karena satu proyek dikerjain rame-rame, misalnya 5 orang kan agak ribet juga ya. Nah, di sini ada 2 klasifikasi dengan permasalahannya ini, yaitu share memory multiprosesor. Ini cara kerja ini ya, tidak sama dengan Ibu ceritakan tadi ya, remote control ya. Share memori multiprosesor, ya prosesornya di-share, di-setting. Beberapa komputer terhubung melalui sebuah jaringan yang dikenal sebagai distribute memory multi-komputer. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang bekerja tim ya. Nah, divide conquer ini pendekatan algoritma dengan cara membagi permasalahan yang besar yang kepada yang kecil. Kita perhatikan di sini. Pertama divide, memecah, conquer, melakukan, combine, menggabungkan. Nah, kemudian ada lagi strategi lainnya adalah breaching factor, balance, data defense of divide function, control parallel of sequential. Kita lihat cara kerjanya dia ya. Oke, ini pengertiannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ada 4 model komputer dikelompokkan. Single instruction, single data, SSD. Nah, ini harus yang mengerti prosesornya ya. Ini apanya? Mereknya juga ya. Ini namanya single datanya. Ini single instruction. Ini bagian hardnya ya, hardnya yang di dalam ya, IRL, mass part. Multiple instruction ya, single data. Ini kalau kamu cari apa tuh di komputer property, kemudian ada tas ya. Nah, di sini ada ini mereknya apa kamu pakai, semua di situ terdaftar, bisa dicek ya. Itu dia. Kemudian penyelesaian nanti bisa kamu perhatikan udah Ibu share juga di situ. Penyelesaian sebuah masalah pada komputasi tunggal. Jadi di sini adalah mengcoding sama-sama dalam sebuah project, tapi paralel ya, bersama-sama menyelesaikannya. Itu dia. Jadi di sini ada CPU 1, si 1 memberikan instruksi, oke, tampil. Yang kedua demikian ada di CPU-nya. Ini masing-masing bekerjanya ya. Penyelesaian sebuah masalah pada komputasi paralel. Dari gambar ini dapat dikatakan komputasi paralel lebih efektif, dapat menghemat waktu. Nah, itu dia menghemat waktu ya, karena memang setiap satu orang mengeksekusi sebuah programnya atau melakukan sebuah perintah, itu langsung di-share, saling melihat yang mana yang benarnya, gitu ya. Dari penjelasan ini dapat dijawab kapan kita menggunakan komputasi paralel itu tadi ya untuk keefektifannya. Contoh penerapannya di sini dibuatkan ya ada CPU 1, misalkan di sini ada CPU-nya 4 ya. Ini dengan rumusnya untuk itu tadi X1, X2, ini tetap dimasukkan ke dalam programnya ya. Ini codingnya sedikit dibuatkan dia.
Ya, contoh berikut adalah penerapan divide and conquer, sebuah program menerapkan algoritma divide. Ya, diketahui sum a 1 ke n, di sini ada n-nya ada 4 ya, CPU-nya ada 4. Maka karena tujuan dari mempelajari desain analisis algoritma adalah penghematan waktu, kompleksitas waktunya, maka dihitung berapa kompleksitas dari program itu. Ini dibuatkan. Sebagai contoh, menjumlahkan para sebuah bilangan. Nah, itu tadi memproses para sebuah bilangan. Jika proses perhitungan tidak menggunakan komputasi paralel, maka itu bisa dilakukan sebanyak n cross 1. Bayangin ada penjumlahan 400 sebuah bilangan ya. Jadi di sini dibuatkan kalau menggunakan paralel tadi, ini bisa menjadi dengan penghitungan n per p ditambah log 2p, maka 400 per 4 ditambah log 24 sama dengan 100 ditambah 2 sama dengan 102 kali. Nanti kamu cari log itu sudah ada ketentuannya, log 1 berapa, log 2 berapa. Nah, ini adalah contoh penerapan si apa namanya? Divide and conquer, cara menyelesaikan tetap program, mengeksekusi sebuah program dengan beberapa operator atau orang ya, dengan menggunakan beberapa laptop ya. Ini tujuannya adalah mau melihat seberapa cepat ya perhitungan itu. Penerapan algoritma divide and conquer ya. Kemudian stop share ya. Ini ada contoh sudah ini minggu depan aja dibagi ya. Itu tadi bertanya, ini mau per kelompok atau per orang ya. Ini contoh ini sudah biasa nih, move this from search to search destination yang ada 4 apa itu, memindahkan mana linknya, ada linknya ya. Ada yang mengingat cerita Tower Hanoi. Tower Hanoi itu kan ada sejumlah piring yang ada sejumlah piring ini untuk machine learning biasa nih dimisalkan mau dipindahkan ke tower ABC ya, ABC ini towernya. Jadi bagaimana caranya memindahkan piring-piring ini, namanya menara tower, ke sini. Nah ini dia ya, namanya menara tower. Struktur data pun sudah. Struktur data, artificial intelligence, ya lebih kecil lagi ke machine learning ini dibahas. Ini contoh penggunaan atau penerapan Tower Hanoi untuk permasalahan untuk si divide and conquer ya. Jadi minggu depan ini mau dibuat per kelompok atau per orang? Karena minggu depan sudah mulai dibagi ya. Minggu depan sudah beda materi ya. Jadi hari ini cukup untuk pembahasan. Ini materi apa namanya? Menggunakan divide, strategi divide and conquer. Ini contoh di Python-nya ya. Ini dia. Itu sudah ada di contoh ya. Nah, itu nanti menggunakan apa namanya? Penerapan Menara Hanoi, Tower of Hanoi ya. Jadi seperti inilah nanti kamu buatkan tugas untuk si kalau dibuat tugas ya. Jadi misalnya kamu kirim dengan apa namanya? Bu, saya kan nggak pakai ini. Ada beberapa kemarin Ibu lihat cek. Memang iya tetap. Bahkan di Visual Code ya yang bisa digunakan untuk Visual Basic, Visual Studio itu bisa juga Python ya. Jadi ada beberapa Ibu cek, oke. Ada kemarin pakai apa dia? Sebentar, pakai enggak, sebentar. Stop share ya. Jadi tidak Ibu memang mengharuskan Python, tapi kalau misalnya Ibu setelah Ibu lihat ada yang pakai siapa kemarin ya selain Python, Skit ya, ada Skit kayaknya, Reconcile pun ada ya, tidak masalah ya, asal misalnya kamu kirim karena codingnya itu kurang lebih sama, Ibu bisa tinggal inikannya ya, jadi Ibu cari oh ya ini pakai ini, Ibu tinggal menginstalkannya. Ada kemarin tidak pakai Python, kalau tidak salah Reconcile juga ya ada, Ibu lupa ya, diantara inilah ya. Oh ya, ini ya kemarin ya, siapa pakai ini kemarin ya. Ini semua untuk data science ya, yang yang bagi kamu yang mulai suka dengan data science ya, atau ke artificial intelligence atau lebih spesifik lagi ke machine learning, ini bisa dikembangkan. Nah, itu pun nggak masalah ya. Jadi silakanlah
dicoba nanti ya, tapi pembagiannya adalah ke minggu depan saja. Oke, masih ada waktu, kita kembali ke gizi aja. Malita ada pertanyaan? Eva, Irfan, siapa nih? Bu Oji, Pika. Cukup? Cukup atau cukup? Ada pertanyaannya? Masih ada yang belum apa? Udah keluar nilainya belum? Sudah, belum? Sri Rahulina, Irfan, Reka, Akhir, Surya, Alda. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup atau cukup? Abdullah, nggak ada. Prinsika tadi ada. Melva, Nurliana, Puji, Resya. Resya mana Resya? Ada Resya? Resya. Resya ini kayaknya nggak ada ya. Resya. Oke, bila tidak ada pertanyaan, itu sudah ke apa namanya, kesadaran kamu aja mau hadir atau tidak. Leonardo ini nggak pernah hadir, Resya, Reka, Wilda, Iwanda ini sering. Resya ini yang ibu tidak pernah, belum apa ya. Oke, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke gizi. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Bu. Selamat hari Guru. Terima kasih. Sama Bu Puji sebutin. Bu Puji itu. Ya kan? Tadi dapat apa Ibu di apa? Di sekolah? Enggak ya. Kalau dulu lagi pas apa enak ya Bu ya? Pas apa itu? Enggak ada apa-apa ya? Sekarang Enggak ada apa-apa. Kalau dulu ya. Oke lah, bersabarlah kita menunggu hari-hari ini selesai. Ya. Oke semuanya, terima kasih. Kok susah ya? Mana ininya? Bingung saya karena banyak yang dibuka.